Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya yang berbicara tentang perkara-perkara sunnah-sunnah yang sudah banyak dilalaikan dan ditinggalkan oleh banyak dari kaum muslimin, banyak dari saudara kita yang melupakannya. Ini adalah video kelima, yang dimana tema kita pada video kelima ini adalah tentang salat sunat setelah wudu, 2 rakaat setelah wudu. Adalah sebuah sunnah yang telah tetap syariatnya, bahwa bila orang berwudu maka dianjurkan dia untuk melakukan solat 2 rakaat setelah wudu. Setiap kali wudu, mau wudunya sekarang, mau wudunya nanti, mau wudunya pagi, malam, siang, sore, bila dia berwudu maka setelah wudu itu dianjurkan untuk solat sunat wudu 2 rakaat saja. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'atain." Tidaklah seseorang itu berwudu, kemudian dia berwudu dengan wudu yang benar, yang bagus. Lantas setelah itu yusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat. Yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima. Dalam salat itu dia fokus dengan wajahnya dan dengan hatinya, ya, diarahkan khusyuk dalam salat itu, maka illa wajabat lahul jannah, maka orang ini pasti akan mendapatkan surga. Ya. Dalil yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan yang diperoleh serta ditetapkannya syariat wudu, salat 2 rakaat setelah wudu adalah hadis Utsman ibn Affan yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Setelah Utsman bin Affan mempraktekkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beliau mengatakan, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma qama rak'atain." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, ya. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Di dalam salat itu dia tidak, ya, membisik-bisikkan jiwanya ke arah-arah yang lain. Artinya dia fokus dan khusyuk dalam salat itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini adalah salat yang ringan sedikit namun pahalanya begitu besar, ganjarannya begitu besar, diampuni dosanya yang telah lalu. Dengan 2 rakaat setelah berwudu, dosa-dosa kita yang lalu gugur, lebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 rakaat setelah berwudu, surga Allah janjikan bagi kita. Bukankah 2 rakaat itu ringan? Enggak sampai 10 menit, ya, bahkan mungkin 5 menit saja kurang terkadang. Maka sayognya lah kita untuk menghidupkan sunnah ini, untuk banyak melakukannya. Kita dalam sehari berapa kali wudu? Sering. Bahkan wudu kita bukan saja saat akan sholat, bukan saja saat datangnya waktu sholat fardu. Bahkan terkadang kita wudu di pagi hari, mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja. Kita wudu ketika kita mau tidur, kita berwudu ketika sehabis dari kamar mandi, ya, keluar dari kamar kecil, kita berwudu. Maka sebisa mungkin kita usahakan untuk menyempatkan diri sholat 2 rakaat. Ringan, nggak perlu panjang-panjang ayatnya. Yang penting sholatnya sesuai dengan terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, dan itu dilakukan setiap kali berwudu, maka kita akan mendapatkan fadilah tadi yang banyak itu biidznillah taala. Berapa kali kita wudu sehari itu, segitu pula peluang kita untuk mendapatkan surga, sebegitu pula banyak peluang kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat setelah berwudu, ini perlu kita hidupkan lagi. Jangan sampai kita jauh dari sunnah yang satu ini sehingga kita pun terjauhkan dari fadilah yang sangat besar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan kita semua untuk kita bisa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bisa konsisten dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi meskipun sunnah itu ringan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar kita bisa melaksanakan itu semua. Demikian barangkali, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.